warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Berjumpa dengan kami dari 10 akuntansi 2 kelompok 2. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Fadila Cecilia sebagai host 1. Di sini saya bersama rekan saya Para Janji Asari sebagai host 2. Untuk selanjutnya kami persilakan anggota kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elsa Amelia Rizkada sebagai aktor 1. Perkenalkan, nama saya Cici Olivia sebagai aktor 2. Perkenalkan, saya Ella Sri Mulyani sebagai aktor 3. Perkenalkan, saya Ella Maria Putri sebagai aktor 4. Perkenalkan, saya Michelle Jesus sebagai kameramen 1. Perkenalkan, nama saya Sarah Luciana sebagai kameramen 2. Perkenalkan, nama saya Kamal Arianti sebagai aktor. Peserta mendapatkan informasi mengenai proses demokrasi dengan memfungsikan HP atau media sosialnya untuk mencari tentang proses demokrasi dan hal-hal lainnya yang menyangkut tentang demokrasi. Contoh melalui Google, TikTok, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Platform yang kami gunakan untuk mengakses kegiatan demokrasi adalah 1. Google, 2. Instagram, 3. TikTok, 4. YouTube, dan lain sebagainya. 5. Website yang kami anggap memiliki kredibilitas tinggi yaitu 1. tribunnews.com, 2. liputan6.com, 3. kompas.com, 4. Wikipedia, 5. kpu.go.id. Hal-hal yang menjadi perusak demokrasi di media sosial adalah 1. Campur tangan asing, 2. Pelecehan politik, 3. Berita hoax, 4. Ketidaksetaraan berbagai kelompok di ruang publik, 5. Ruang gema atau keyakinan di mana seseorang hanya mau mendengarkan sesuatu yang sudah sepemikiran dengannya. Ujaran kebencian adalah penyebaran kata-kata atau pesan yang mengekspresikan kebencian atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, agama, gender, atau faktor lainnya. Contoh yaitu, semua muslim adalah teroris, semua laki-laki adalah pemalas, semua orang dari suku itu bodoh, semua orang LGBT harus dihukum, semua orang dari suku tertentu adalah pejabat. Hoax adalah informasi atau berita palsu yang disebarkan dengan sengaja untuk menipu atau mengelabui orang lain. Contoh yaitu pemberitahuan undian hadiah yang meminta data pribadi dan meminta uang transfer sebagai biaya administrasi. Yang kedua yaitu kabar tentang pengobatan ajaib yang dapat menyembuhkan segala jenis penyakit. Yang ketiga yaitu berita palsu tentang bencana alam. Yang keempat konten tiruan. Yang kelima yaitu email palsu pemberitahuan wajib pajak. Selain salah satu hukum yang mengatur tentang hoax dan penyebaran ujaran kebencian adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang terkandung dalam pasal 8 ayat 1 yang terkandung dalam pasal 28 ayat 1 dan pasal 45A ayat 1. Selain itu juga terdapat pada pasal 156 KUHP, 166 KUHP, dan pada pasal 14 ayat 1 dan 2 serta pasal 15 Undang-Undang Peraturan Pidana. Kalian tahu nggak sih bagaimana adab dan juga etika dalam penggunaan media sosial sebagai media demokrasi? Kita dalam media sosial harus memiliki adab dan juga tata krama dalam penggunaannya. Karena setiap aktivitas di internet selalu meninggalkan jejak digital. Maka dari itu, ketika mengunggah konten harus sadar bahwa anak muda banyak yang melihatnya dan komentar yang berbeda-beda. Cara kita beretika di media sosial dengan hati-hati membagikan informasi
serta mencantumkan sumber informasi ketika mengunggah. Dan tidak mengunggah apapun yang belum jelas, belum ada sumber dan juga kebenarannya. Jika itu berupa unggahan negatif, bisa berlanjut ke dalam ranah hukum dengan Undang-Undang ITE. Dan jejak digital sudah cukup menjadi bukti, maka dari itu gunakan media sosial dengan bijak dan tetap menjaga adab serta tata krama di media sosial. Sebab dalam berekspresi di media sosial merupakan bagian dari bentuk demokrasi rakyat. Namun, dalam berekspresi juga mesti tahu batasannya. Selanjutnya, langkah-langkah agar pemanfaatan media sosial menjadi sarana pendidikan demokrasi, yaitu dengan 1. Menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi ketika menyampaikan pendapat ataupun saran demokrasi melalui media sosial. Selanjutnya, selektif dalam menyebarkan informasi dalam merupakan salah satu bentuk demokrasi. Ketiga, tidak menyebarkan informasi ataupun rahasia pribadi ke ranah publik ketika melakukan kritik dan saran mengenai pelaksanaan demokrasi. Dan yang keempat, bijak dalam mengatur waktu online dalam bermedia sosial. Yang kelima, jangan lupakan hak cipta dalam menyebarkan informasi dengan menyebutkan sumber pastinya. Serta yang terakhir, hati-hati dalam menyebarkan data pribadi media sosial. Sangat rawan dengan berbagai risiko penipuan dan juga kejahatan. Sebaiknya kita berhati-hati dalam menyebarkan data, identitas, maupun foto pribadi, supaya tidak mudah untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki niatan buruk. Penggunaan media sosial sudah menyatu dalam kehidupan kita, terutama remaja. Oleh karena itu, perlu ada bimbingan untuk para remaja agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Remaja belum begitu paham konten mana yang baik dan kurang baik. Jadi, tugas kita adalah memberikan pengarahan kepada mereka untuk dapat menggunakan media sosial dengan baik agar mereka bisa terus maju, kreatif, dan inovatif. Peran sekolah dan keluarga sangat menentukan dalam pertumbuhan dan perkembangan remaja sebagai generasi muda. Generasi penentu masa depan bangsa Indonesia. Media sosial memang tidak bisa kita hindari, tapi harus digunakan dengan benar, bijak, dan terkontrol dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah siswa yang cerdas, sehat, berakhlak, kreatif, dan inovatif. Rencana saya agar bisa berkontribusi terhadap kebaikan proses demokrasi, yaitu dengan menegakkan kebebasan untuk seluruh masyarakat agar dapat berpendapat sesuai dengan haknya, tetapi harus tetap mematuhi nilai-nilai demokrasi sebagai berikut: penghormatan terhadap sesama, toleransi, penghargaan atas pendapat orang lain, dan kesamaan sebagai warga, dan menolak adanya diskriminasi, dan menegakkan semangat kekeluargaan untuk setiap masalah yang harus dipecahkan secara bersama-sama melalui rembuk, berunding, atau musyawarah. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai penggunaan sosial media bagi anak muda dalam demokrasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah membimbing dan mendampingi kami dalam kegiatan ini. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau perilaku yang kurang berkenan di dalam hati. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.